Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang tugas besar UAS simulasi industri yang beranggotakan Haji Faisal Bahari, Muhammad Afid Abdul Malik, Mardana Opal, dan Muhammad Yusron Aliapi. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal permodelan sistem dinamis dalam menentukan supplier menggunakan simulasi PowerSim. Latar belakang permasalahan, masalah tersebut terhitung mulai dari 1 Januari 2019, yaitu terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku ke outlet sehingga menghambat produksi di outlet Chengki Wings yang terjadi setiap 2 kali dalam seminggu. Dengan metode penyelesaiannya menggunakan aplikasi software PowerSim. Model konseptual sistemnya, di sini terdapat 3 gambar. Yang pertama yaitu ada gambar Rich Picture Diagram, yang kedua ada gambar Taswalop Diagram, dan yang ketiga ada Influence Diagram. Pembangunan model di software simulasi. Berikut ini menggunakan hasil dari uji coba menggunakan software PowerSim dengan beberapa solusi. Yang pertama dengan solusi supplier lama. Di sini ada gambarnya seperti ini. Terus data output penjualannya menggunakan solusi supplier lama. Di sini ada waktu, paket tersedia atau porsi, permintaan, porsi atau DA, tingkat penjualan persen, dan nilai pengiriman. Di sini dilihat dari waktu Januari 01 2019 dengan paket yang tersedia 40, permintaan porsinya 41,31, dan tingkat penjualannya 96,84% dengan nilai pengirimannya 3. Untuk di waktu yang April dengan tanggal yang sama di tanggal 1, paket tersedianya 27, permintaan porsinya 45,01, tingkat penjualannya 59,98%, dan nilai pengirimannya tetap sama, yaitu 3. Untuk yang berikutnya di Juli tanggal 1 2019, 25,26 paket tersedianya. Permintaannya 56,06 dan tingkat penjualannya 45,07% dengan nilai pengiriman yang sama. Hingga Januari 01 2010. Di sini terlihat paket yang tersedianya 28,79, permintaannya 46,69, tingkat penjualannya 61,67%, dan nilai pengirimannya tetap sama seperti di tanggal 1 Januari 2019. Pada solusi menggunakan super lama, rata-rata persentase tingkat penjualannya yang didapatkan sebesar 49,94%. Hal ini dapat dikatakan bahwa penjualan dengan menggunakan supplier lama masih dalam tingkat yang rendah. Karena pada saat pengambilan data tingkat jumlah permintaan yang menggunakan supplier lama, ketersediaan paket dari Chengki Wings tidak memenuhi jumlah permintaan yang ada dan terdapat keterlambatan atau delay. Kedatangan supplier selama 3 hari mengakibatkan tingkat penjualan dengan menggunakan supplier lama masih dalam kategori rendah. Di sini yang kedua menggunakan solusi supplier lama dan supplier baru. Di sini terlihat gambarnya. Untuk selanjutnya dapat dibacakan oleh saudara Afid Abdul Malik.
Pada solusi ini menggunakan supplier lama dan supplier baru. Rata-rata persentase tingkat penjualan yang didapatkan sebesar 68,41%. Hal ini dapat dikatakan bahwa penjualan dengan menggunakan supplier lama ditambah dengan supplier baru berada di atas tingkat penjualan dengan menggunakan supplier lama saja. Berikut ada tabel yang pertama itu Januari, tanggal 1 Januari 2019 paket tersedia atau porsi yaitu 40,00, permintaan porsi ada 59,21 ya, dan TK produktivitas 67,55, nilai pengiriman 3,00. Dan pada bulan April 01 tahun 2019 paket tersedia yaitu ada 34,10 dengan permintaan 49,56 dan produktivitasnya yaitu 68,80 dan delay pengiriman sama 3,00. Pada bulan Juli tanggal 1 2019 paket tersedia yaitu 32,95 dan permintaan 59, produktivitas 55,85 dengan delay 3,00. Pada bulan Oktober tanggal 1 2019 ada 29 paket tersedia, 29,41 paket tersedia dan permintaan ada 51,95 dengan produktivitas 56,61 dengan delay 3,00. Pada bulan Januari 2020 ada paket tersedia 38,78 dengan permintaan 51,59 dengan produktivitas 75,17, delay pengirimannya yaitu 3,00. Saat menambah supplier baru, terdapat peningkatan jumlah paket tersedia, namun masih belum memenuhi jumlah permintaan yang ada karena masih ada keterlambatan atau delay kedatangan dari supplier lama selama 3 hari. Oleh sebab itu, dengan menggunakan supplier lama ditambah dengan supplier baru, belum dapat dikatakan optimal. Yang ketiga itu menggunakan solusi supplier baru seperti gambar di bawah ini. Ada tingkat penjualan, input, lalu paket tersedia, produk jadi, lalu ada pemesanan bahan baku tentang supplier baru, permintaan, kebutuhan paket, dan paket tersedia. Selanjutnya ada data output penjualan menggunakan solusi supplier baru. Pada bulan Januari tanggal 1 2019 paket tersedia 200,00, permintaan 285,24, tingkat penjualan 100,00, produk jadi 285,24 porsi. Pada bulan April tanggal 1 tahun 2019 ada paket tersedia sama dengan bulan Januari yaitu 200,00, permintaan 283,34 dengan tingkat penjualan yaitu 100,00%, produk jadinya yaitu 283,34. Pada bulan Juli tanggal 1 2019 paket tersedia atau porsi 200,00 dengan permintaan 279,75 dengan tingkat penjualan yaitu 100% dan produk jadinya yaitu 279,75. Pada bulan Oktober tanggal 1 2019 paket tersedia yaitu 200 sama dengan bulan sebelumnya dengan permintaan yaitu 274,30 dengan tingkat penjualan 100%, produk jadi yaitu 274,30. Dan pada bulan Januari tanggal 1 2020 paket tersedia yaitu sama seperti bulan sebelumnya yaitu ada 200,00 dengan permintaan 284,71 dan tingkat penjualannya itu 100%,
produk jadinya yaitu 284,71. Pada solusi ini menggunakan supplier baru, rata-rata persentase tingkat penjualan yang didapatkan sebesar 100% karena dengan menggantikan supplier baru dapat memproduksi sesuai dengan permintaan yang ada. Dapat dilihat dari data produk jadi. Pada kondisi ini juga tidak terdapat delay atau keterlambatan pengiriman bahan baku. Sehingga dengan menggunakan supplier baru dapat dikatakan bahwa penjualan sudah optimal. Di sini ada urutan solusi terbaik. Dengan urutan pertama, dengan kondisi skenario 2, rata-rata paket tersedia yaitu 200. Dan urutan kedua, skenario 1, yaitu rata-rata paket tersedia 35,004. Dan urutan ketiga, dengan kondisi existing, rata-rata paket tersedia yaitu 29,16. Berdasarkan hasil urutan usulan solusi tersebut di atas didapatkan bahwa skenario 2 merupakan skenario yang memiliki ketersediaan paket Chunky Wings yang paling optimal dibandingkan kondisi lainnya, yaitu supplier lama diganti sepenuhnya dengan supplier baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Haji Faisal Bahri. Di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil dari ketiga pilihan solusi menggunakan software PowerSim dengan kondisi solusi menggunakan supplier lama, solusi menggunakan supplier lama dan supplier baru, dan solusi menggunakan supplier baru, maka keputusan solusi terpilih yaitu menggunakan supplier baru. Sehingga dengan mengganti sepenuhnya supplier lama, penjualan akan menjadi lebih optimal. Next. Di sini ada jurnal ilmiah Agent Based Modeling atau ABM dengan judul Evaluasi Layanan Taksi Menggunakan Agent Based Modeling atau ABM. Next. Latar belakang permasalahan ada dua. Yang pertama, sistem layanan transportasi melibatkan jumlah taksi dan jumlah permintaan yang ada. Hal ini dibutuhkan keseimbangan agar tidak terlalu banyak taksi yang beroperasi dan kekurangan taksi yang mengakibatkan jumlah pembatalan pesanan meningkat. Maka masalah tersebut mengisyaratkan diperlukannya suatu alat analisis berupa model simulasi untuk mengevaluasi jumlah taksi yang beroperasi untuk memenuhi jumlah permintaan yang ada. Dan yang kedua, sistem tersebut sulit untuk dimodelkan dengan model matematik karena keragaman perilaku yang dapat terjadi. Maka perangkat lunak simulasi merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk permasalahan ini. Agent based modeling merupakan metode pemodelan yang digunakan karena dapat mengakomodasi sifat dan atribut pada setiap agennya. Hasil yang didapatkan adalah jumlah armada optimal yang beroperasi sejumlah 103 armada dengan jumlah pembatalan order 1,2%. Dan model ini membuktikan bahwa jumlah armada yang beroperasi sensitif terhadap jumlah permintaan yang ada. Next. Di sini menggunakan metode penyelesaian dengan software NetLogo. Next. Di sini ada tabel 1 hasil identifikasi perilaku agen. Perilaku agen yang digambarkan pada model sesuai dengan tabel 1. Perilaku ini yang akan menggambarkan sistem sehingga didapatkan jumlah konsumen yang terlayani dan jumlah pembatalan pesanan yang ada. Hal itu disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh jumlah taksi yang beroperasi. Alur running simulasi yang terjadi mengikuti diagram alir model simulasi pada gambar 1. Next. Sini ada gambar 1 diagram alir model simulasi. Ada start, setup, dan next. Bukan ini, Bit. Sebelumnya. Di sini ada gambar kedua, hasil pirate test data permintaan aktual dan simulasi.
menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik dengan Pirate Test mendapatkan hasil p-value sebesar 0,123. Karena p-value lebih kecil A, maka data hasil simulasi dengan data aktual tidak memiliki perbedaan yang signifikan, walaupun dinilai valid. Next. Tabel kedua, hasil perhitungan replikasi. Replikasi pertama, rata-rata servis 34, replikasi 2, 35, replikasi 3, 35, replikasi 4, 33, replikasi 5, 34. Rata-ratanya 34,20, standar deviasinya 0,84, KV-nya 0,02. Perhitungan koefisien variansi yang menunjukkan seberapa besar nilai simpangan baku relatif terhadap rata-ratanya variansi yang baik berapa pada rentang 0 lebih kecil KV lebih kecil 1. Nilai koefisien variansi pada perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hasil dari 5 replikasi yang telah dilakukan cukup homogen dengan KV 0,02. Di sini ada gambar 3, tampilan visual simulasi pada NetLogo. Gambar 3 menunjukkan hasil visual dari penyebaran permintaan dan beroperasinya armada yang ada. Penyebaran ini menunjukkan wilayah yang ramai dengan permintaan, sehingga armada yang beroperasi juga mempunyai perkiraan pangkalan agar dapat peak dengan waktu yang cepat. Hal ini membantu armada agar dapat melayani dengan meminimalisir cancel order. Dari skenario pertama yang dijalankan adalah waktu kerja dari armada selama 8 jam. Dengan skenario ini didapatkan hasil dari pada gambar 4. Jumlah rata-rata armada yang beroperasi pada setiap jamnya adalah 97 armada dengan pembatalan order sebanyak 136 dalam 1 bulan. Dan konsumen yang terlayani adalah 11,554 dalam 1 bulan. Next. Di sini ada penjelasan skenario yang digunakan. Di sini ada gambar 4-nya yang sebelum slide-nya. Hasil simulasi dengan jam kerja 8 jam. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah armada yang beroperasi mengikuti pola perilaku pada konsumen. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh jam kerja armada, namun penilaian pelayanan dari konsumen juga berpengaruh pada beroperasinya armada untuk melayani konsumen. Jika penilaian pelayanan semakin buruk, maka konsumen tidak akan memilih armada tersebut untuk melayaninya. Hal ini ditunjukkan oleh skenario yang kedua dengan hasil jumlah pembatalan mencapai 153 dalam 1 bulan dan jumlah konsumen yang terlayani hanya 9,528 dalam 1 bulan. Dalam skenario yang kedua ini jumlah armada yang beroperasi hanya 97 armada. Dari skenario ketiga yang dijalankan adalah waktu kerja dari armada selama 12 jam. Dengan skenario ini didapatkan hasil pada gambar 5 di samping. Didapatkan jumlah rata-rata armada yang beroperasi pada setiap jamnya adalah 103 armada dengan pembatalan order sebanyak 136 dalam 1 bulan. Dan konsumen yang terlayani adalah 11.633 dalam 1 bulan. Di sini terlihat gambar 5 hasil simulasi dengan jam kerja 12 jam. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah armada yang beroperasi mengikuti pola perilaku pada konsumen dibandingkan dengan skenario 1 dan skenario 2. Grafik jumlah mobil dan jumlah konsumen tidak memiliki range yang cukup jauh. Pada penilaian pelayanan yang tidak cukup baik, jumlah pembatalan yang terdapat pada skenario ini mencapai 152. Dengan jumlah konsumen yang terlayani adalah 10.140. Armada yang beroperasi pada skenario ini hanya 61 armada. Skenario selanjutnya adalah mengenai jumlah order yang masuk. Tingkatan demand pada skenario menggunakan rata-rata demand mencapai 50 dengan standar deviasi 35. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah layanan yang dilakukan sebanyak 55.511. Perjalanan dengan jumlah pembatalan 171 pada skenario ini didapatkan hasil pada gambar 6 rata-rata armada yang beroperasi sebanyak 527 armada. Next.
Di sini terlihat pada gambar 6 ada hasil simulasi jumlah demand dengan rata-rata 50. Sedangkan pada demand dengan rata-rata demand 45 dengan standar deviasi 30, jumlah layanan yang dilakukan sebanyak 47.052 perjalanan dengan jumlah pembatalan 172. Pada skenario ini didapatkan hasil pada gambar 7 di samping. Rata-rata armada yang beroperasi sebanyak 444 armada. Di sini terlihat gambar 7 hasil simulasi jumlah demand dengan rata-rata 45. Dari skenario adanya perubahan demand yang ada, model tetap menekan jumlah pembatalan order dengan menambah armada yang beroperasi untuk memenuhi jumlah permintaan yang ada. Peningkatan layanan yang terjadi cukup drastis, namun jumlah pembatalan order tidak berubah secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model juga sensitif terhadap jumlah demand yang ada. Dari beberapa skenario di atas menunjukkan bahwa jumlah armada cukup signifikan untuk melayani permintaan yang ada. Namun dengan jumlah armada yang berbeda tidak mempengaruhi jumlah pembatalan order secara signifikan. Jumlah rata-rata armada yang beroperasi yang baik adalah 103 pada demand kondisi saat ini. Jumlah armada akan sensitif terhadap jumlah demand yang ada. Hal ini ditunjukkan oleh dua skenario yang meningkatkan rata-rata permintaan. Hal ini dilakukan agar driver memiliki utilitas yang tinggi, sehingga dapat meminimalisir waktu tunggu untuk mendapatkan pelanggan, dan mempunyai waktu istirahat yang cukup agar dapat memberikan layanan yang baik bagi konsumen. Next. Di sini ada kesimpulan. Penelitian ini telah menghasilkan pemodelan simulasi dan kerangka pemrograman untuk pergerakan konsumen dan armada layanan transportasi taksi pada ruang dua dimensi kontinu dengan menggunakan pendekatan pemodelan berbasis agen, sehingga dapat diadaptasi untuk kasus sistem nyata yang melibatkan pergerakan kendaraan. Hasil running dari beberapa skenario yang telah dilakukan menunjukkan bahwa armada yang baik untuk beroperasi adalah 103 armada pada demand kondisi nyata. Model menunjukkan bahwa jumlah armada yang beroperasi sensitif terhadap jumlah permintaan yang ada. Dan model ini berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan tetap menekan jumlah pembatalan agar tidak meningkat. Model ini membutuhkan pengembangan yang mengakomodasi wilayah permintaan sehingga dapat mengalokasikan jumlah armada pada suatu wilayah. Next. Sekian, terima kasih. Silakan tutup Kang Opang, Kang Narda. Baik, terima kasih Saudara Haji sudah membacakan slide-nya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari ucapan ataupun kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.